Semua masih semangat ya Kak? Semangat dong, Masih Kak. semangat. Yuk semuanya udah duduk manis. Udah tidak makan-makan, pangku-pangku. Semuanya siap, kita mau berdoa. Semuanya lipat tangan, tutup mata. Yuk, biar kita semua sungguh-sungguh. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya. Kami boleh lagi kembali untuk ibadah pada pagi hari ini. Kami percaya Tuhan Yesus hadir di hati kami, di rumah kami, dimanapun saat ini kami mendengarkan. Kami mau percaya Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pimpin kami Tuhan, biar kami sungguh-sungguh mau memuji, menyembah, mendengar firman sampai selesai. Berkati juga semuanya Tuhan, yang kakak-kakak yang pelayanan. Berkati semua orang tua, papa, mama kami juga yang ikut mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan ibadah kami pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yo, semuanya bangkit berdiri. Semuanya boleh berdiri. Kita mau memuji. Bergerak. Nah, coba goyang-goyang dulu. Goyang dulu. Pinggangnya digoyang dulu. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan sekali lagi ya. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Angkat tangannya tinggi-tinggi. Puji Tuhan, puji. Puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Kita ulang lagi semuanya lebih sungguh-sungguh. Dari terbit matahari sampai pada masuknya sore-sore, biarlah nama Tuhan dipuji. Yuk. Dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuknya sore-sore, biarlah nama Tuhan dipuji. Semua angkat tangannya. Puji Tuhan. Semuanya. Puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya,
Tuhan dipuji. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Semuanya harus tetap semangat memuji Tuhan ya. Yuk. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan ulang lagi sekali lagi ya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Pastilah kau akan sekali lagi. Pastilah kau akan berbuah. Haleluya. Haleluya. Semuanya boleh angkat tangannya ke atas. Kita mau teriakan haleluya 3 kali ya. Yang semangat. Siap. Siap? Siap. 1, 2, 3. Haleluya. 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 Restorasi Daud adalah prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup. Doa, pujian, penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam, dan melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Amin.
Teman-teman, mari buka Alkitab Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau di bawah sayapnya. Engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit penular yang mengamuk di waktu petang. 7. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menata engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Ayat 14. Sungguh hatinya lengkap kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia bersuruh kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan bajak umur akan kukurniakan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Pentakosta ketiga adalah 1. Pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini. 2. Penranjian terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Bangkitnya generasi Yeremia penuh Roh Kudus, cinta Tuhan, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak memenangkan banyak jiwa. 4. Dari Indonesia ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat, dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Jadi kita akan mau mendengarkan firman Tuhan. Sekarang adik-adik boleh duduk yang manis. Sikapnya sikap menyembah Tuhan, gak boleh lagi cubit-cubitan, colek-colekan ya. Kita mau sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua
sambut Tuhan Yesus. Shalom adik-adik. Nah adik-adik, kita udah memuji Tuhan, kita udah nyembah Tuhan. Sekarang saatnya kita akan dengar firman Tuhan. Tepuk tangan dulu untuk Tuhan Yesus. Nah adik-adik, sekarang duduk yang manis. Jangan ada yang lari-lari, main-main lagi, gak boleh. Kita harus belajar hormati Tuhan. Kan kemarin Kak Ita udah cerita, kita harus menghormati Tuhan. Sekarang adik-adik duduk yang manis. Nah adik-adik, sebelum Kak Ita masuk ke firman Tuhan, Kak Ita mau cerita dulu tentang pohon anggur. Nih Kak Ita udah gambar pohon anggur. Siapa yang belum pernah lihat pohon anggur? Iya, Kak Ita juga belum pernah lihat pohon anggur. Tapi buah anggur kita udah pernah tahu ya. Warnanya apa? Ungu, ada juga yang hijau. Nah adik-adik, Kak Ita akan jelaskan pada adik-adik pohon anggur. Nah pohon anggur itu ada yang namanya pokoknya anggur. Pokoknya anggur itu ada akarnya, ada batangnya, ada rantingnya, dan ada buahnya, dan ada daun-daunnya. Itu namanya pokok anggur yang baik adik-adik. Jadi dia pokok anggur ini kasih makan sama ranting-ranting, sama daun-daun, sama buah-buah. Itu semua dari pokok anggur ini yang coklat. Kalau yang lepas dari pokok anggur gimana kakak? Kalau yang patah dari pokok anggurnya? Nah adik-adik, kalau kita lepas dari pokok anggurnya, dari batangnya, ini akan patah deh. Patah, jatuh. Kalau udah jatuh apa? Dibuang sama tukang sampah. Kalau udah dibuang dia apa? Dibakar sama tukang sampah, kan kotor. Nah adik-adik, pohon anggur itu ada yang tanam adik-adik. Supaya ada yang siram, ada yang kasih pupuk, terus ada yang kasih pupuk yang lebih baik lagi. Supaya apa? Supaya buah-buahnya semakin banyak. Tetapi kalau yang tidak berbuah, supaya yang lainnya dapat makanan dari akar, ini dibuang nih sama Pak Taninya, sama yang nanam, sama ini juga dibuang karena gak ada buahnya kan. Tuh gak ada buahnya. Ini ada buahnya, oh ini bisa, ini gak ada buahnya, dibuang lagi ini adik-adik. Nah adik-adik, Kak Ita akan cerita tentang pokok anggur. Pokok anggurnya perumpamaan dari Tuhan Yesus. Sebelumnya kita berdoa dulu ya adik-adik. Kak Ita taruh dulu ya. Nah adik-adik, sekarang tangannya di dada, kita akan berdoa. Ikuti ya doa yang Kak Ita bilang. Tuhan Yesus, saat ini saya mau dengar firman Tuhan. Buka hati saya, pikiran saya untuk sungguh-sungguh mendengar firman Tuhan. Roh Kudus masuk dalam hati saya. Roh Kudus tolong saya supaya saya mengerti firman Tuhan tentang pokok anggur. Terima kasih Tuhan Yesus, saya siap dengar firman Tuhan. Yang siap dengar firman Tuhan, katakan amin. Yang lagi katakan amin. Tepuk tangan dulu untuk Tuhan Yesus. Nah adik-adik, sekarang Kak Ita akan bercerita tentang firman Tuhan. Judulnya apa? Pokok anggur yang benar dan carangnya. Adik-adik tahu apa artinya carang? Carang itu ranting. Seperti tadi Kak Ita cerita, ada pokok anggur, ada ranting-rantingnya, carangnya. Nah, ranting-rantingnya itu harus menempel pada pokok anggur, ya. Nah, firman Tuhan tertulis di mana? Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Catat ya. Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Nah, adik-adik, pada waktu itu Yerusalem datanglah murid-murid, seorang orang datang kumpul mau dengar ceritanya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus lalu dalam firman Tuhan itu dikatakan
perumpamaan. Adik-adik tahu apa arti perumpamaan? Perumpamaan itu adalah suatu cerita yang diberikan oleh Tuhan Yesus di dalam Alkitab yang sederhana, gampang, supaya adik-adik bisa menerima firman Tuhan. Bukan hebat Tuhan? Bagaimana supaya yang dengar bisa ngerti akan firman Tuhan. Nah, adik-adik, dalam Yohanes 15 ayat 1 sampai 8 ini, firman Tuhan bercerita tentang adalah seorang pemilik anggur. Pemilik anggur itu adalah Bapa di surga, adik-adik. Nah, Bapa di surga ingin supaya adik-adik nempel kepada pokok anggur. Pokok anggurnya siapa, Kakak? Pokok anggurnya adalah Tuhan Yesus. Ya, kalau kita nyanyi suka pokok anggur. Nah, itu namanya pokok anggur. Jadi pokok anggurnya itu adalah Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus bercerita begini. Semua ranting-ranting yang tidak berbuah, kalau petani nanam pohon anggur, dia akan menyiram, adik-adik. Dia akan jaga pohonnya, dia akan siram, dia akan kasih pupuk, terus yang tidak bagus daun-daunnya dipotong sama pemilik pohon anggurnya. Pemiliknya itu adalah Bapa di surga, adik-adik. Nah, pada saat pohon-pohon itu makin besar, makin tinggi, terus cabang-cabangnya, carang-carangnya makin banyak, ranting-rantingnya banyak. Yang tidak baik, daun-daun yang udah layu, yang udah kuning-kuning, itu akan dipotong, adik-adik. Ya, seperti tadi Kaita cerita, daun-daunnya akan dipotong. Nah, supaya yang lainnya berbuah lebat banyak. Tetapi seperti yang Kaita bilang di sini nih, ya, di sini ranting-rantingnya banyak. Terus Tuhan Yesus bilang gini, semua orang yang tidak nempel pada pokok anggur kepada Tuhan Yesus, dia akan jatuh, dibuang. Habis dibuang diapain, adik-adik? Tadi Kaita cerita, dibakar, dibuang ke sampah lalu dibakar. Terus orang-orang bilang gini, iya benar ya, kalau kita tidak menempel kepada Tuhan, kita akan layu daunnya. Tuhan mengasihi adik-adik, karena itu Tuhan rindu supaya adik-adik menempel terus kepada pokok anggur. Terus Tuhan bilang gini, supaya kita nempel gimana caranya? Caranya tahu nggak adik-adik? Tuhan bilang apa? Tuhan bilang kita harus cinta dan taat kepada Tuhan Yesus. Seperti pohon tadi, kalau dia nggak nempel dia nggak akan dibuang, dia akan jatuh. Kalau dia nempel dia akan mendapat makanan. Nah, kalau adik-adik nempel kepada Tuhan Yesus, adik-adik caranya harus gimana? Tadi Kaita bilang apa? Harus taat dan cinta. Gimana sih Kakak supaya taat? Nah, adik-adik, setiap hari Minggu kita beribadah. Kaita selalu bilang, baca firman Tuhan. Nih, Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Nanti setelah ibadah dibuka Alkitabnya. Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Itu namanya taat. Tadi Kakak sekolah Minggu kan suruh baca Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Buka firmannya setelah ini. Nanti juga kalau Kak Evi cerita ayat sekian, baca, buka lagi. Itu namanya taat. Supaya kita nempel kepada Tuhan Yesus seperti pokok anggur. Tuhan Yesus pokok anggurnya dan Bapa di surga pemilik dari pohon anggur. Nah, adik-adik, gimana sih Kak? Kalau cinta itu gimana kepada Tuhan Yesus? Cinta sama Tuhan Yesus, nyanyi-nyanyi, muji Tuhan, itu udah menyenangkan Tuhan, adik-adik. Kalau disuruh lompat-lompat sama kakak-kakak, gini, haleluya, haleluya, itu sudah cinta sama Tuhan. Jadi sama Tuhan aja Kakak, enggak. Sama papa mama juga harus taat. Karena papa mama adalah wakilnya Tuhan di dunia. Bagaimana mungkin adik-adik bilang, oh aku taat sama Tuhan, tapi aku ngelawan terus. Boleh gitu? Gak mungkin adik-adik, gak mungkin. Soalnya apa yang kita lihat harus kita hormati juga. Apa yang Tuhan kasih mata untuk apa? Untuk melihat, untuk menghormati orang yang lebih tua dari kita, mengasihi sesama manusia, teman-teman, adik-adik, semua harus dikasihi. Itu namanya cinta. Cinta nih, cinta ya. Jadi kita harus mencintai papa, mama, kakak, opa, oma, teman-teman, harus kita
cintai itu supaya kita nempel pada pokok anggur, taat dan cinta. Tuhan mau adik-adik seperti itu. Nah, pada waktu Yesus bercerita seperti itu tentang pokok anggur, orang-orang yang dengar itu pada, oh iya benar ya, kalau kita nggak nempel kepada pokok anggur, kita akan jatuh, dibuang di sampah, dibakar adik-adik. Bayangin, kalau adik-adik nggak nempel sama Tuhan Yesus, nggak nempel sama Tuhan Yesus pada pokok anggur ini. Bayangin deh kalau adik-adik nggak nempel, nggak pernah berdoa, nggak mau kalau di sekolah minggu, kalau mau makan aja langsung, udah lapar kakak nggak usah mau doa lagi, nggak pernah doa tuh, terus nggak pernah ikut sekolah minggu. Gimana coba? Itu seperti ranting yang dibuang, yang habis itu dibakar. Ketemunya siapa dibakar? Ketemunya iblis. Ngeri adik-adik kalau ketemu iblis. Ya, jadi Tuhan mau adik-adik tetap menempel pada Tuhan. Nempelnya gimana kakak? Nempelnya artinya jangan lupa berdoa. Terus jangan lupa apa lagi? Jangan lupa memuji Tuhan. Kalau Opa Niko bilang gini, generasi Yeremia akan dipakai Tuhan luar biasa. Cinta Tuhan tidak kompromi terhadap dosa. Gak boleh. Jadi gak mau ada godaan-godaan. Itu ambil tuh, ada pulpen di situ, ada uang di dompet mama, ambil aja. Gak boleh adik-adik. Tuhan akan pakai adik-adik luar biasa. Jadi harus rajin berdoa. Kalau adik-adik gak mau berdoa, gak mau sekolah minggu, lama-lama seperti ranting ini jatuh ke tanah. Lama-lama kalau adik-adik gak pernah berdoa, gak pernah sekolah minggu, nyanyi-nyanyi muji Tuhan, ngelawan lagi sama mama sama papa. Wah, itu mah lama-lama temennya siapa? Iblis. Dibawa dia sama iblis. Ayo, ke ini aja, ke neraka aja. Anak sekolah minggu gak boleh adik-adik. Anak sekolah minggu harus cinta Tuhan. Jadi adik-adik harus rajin berdoa kalau mau makan. Tapi kakak masa berdoa terus sih kakak? Makan berdoa, tidur berdoa, belajar berdoa. Itu namanya nempel sama Tuhan. Ya, karena hidup kita itu yang ngatur siapa? Tuhan. Mau makan juga, mau minum suka-sukanya Tuhan. Kita ini sama Tuhan cuma segini deh. Ting, hilang. Ya. Jadi kita harus menempel kepada Tuhan. Karena kalau kita tidak nempel seperti ranting ini, dikumpulin, terus dibuang ke sampah, dibakar. Ya. Mau dibakar di neraka? Gak mau kakak. Iya, Kak Ita juga gak mau. Makanya Kak Ita rajin-rajin berdoa, terus rajin-rajin ngajar sekolah minggu, rajin-rajin ibadah. Harus seperti itu ya. Kalau papanya lupa berdoa, mau makan, papa pulang langsung makan langsung. Gak boleh bilang, papa berdoa dulu papa. Mengucap syukur untuk makanan yang diberikan pada kita. Mau bobok juga, nanti kalau tidurnya kepanjangan gimana? Udah pagi masih tidur, terus kita nggak tahu lah waktunya kita, ya. Makanya kita setiap bangun harus bersyukur. Bilang sama Tuhan, terima kasih Tuhan, mataku sudah kebuka, bisa hidup lagi, terima kasih untuk nafas hidup yang Tuhan berikan. Nah, harus seperti itu adik-adik, mengucap syukur, ya. Tepuk tangan dulu untuk Tuhan Yesus. Nah, kita mau tanya dulu. Siapa yang mau menempel pada Tuhan Yesus? Angkat tangannya tinggi-tinggi. Nah, adik-adik, pada waktu adik-adik menempel pada Tuhan Yesus, Tuhan akan peluk adik-adik. Seperti di gambar itu adik-adik, kiri kanan tuh. Enak kan kalau dipeluk sama Tuhan Yesus? Kak Ita aja kepengen banget. Maunya jangan lepas-lepas deh. Kalau kita dipeluk Tuhan Yesus, iblis gak bisa ganggu adik-adik. Gak bisa dia, ketakutan, dia lagi sama Tuhan Yesus. Saya gak bisa ganggu. Tunggu lagi. Dia iblis akan nunggu-nunggu, kapan ya nakal lagi nih, kapan ya nakal lagi, nunggu-nunggu adik-adik. Karena itu kita harus dalam pelukannya Tuhan Yesus. Bukan adik-adik aja, mama, papa, kakak, itu semua kepengen dipeluk sama Tuhan Yesus. Tapi iblis itu gak seneng kalau kita deket-deket sama Tuhan Yesus, nempel, berdoa, mau makan berdoa, nanti makanannya nggak bisa sehat, dibikin iblis. Terus dia nanti nggak usah berdoa, nanti sekolahnya jadi online-nya nanti jadi nggak bisa. Tapi Tuhan selalu memberikan yang terbaik. Gimana caranya tadi kakak? Berdoa, cinta dan taat kepada Tuhan Yesus. Caranya gimana tadi kakak? Kak Ita ulang caranya gimana?
nempel seperti pokok anggur tadi, nempel sama Tuhan Yesus. Kalau udah nempel bisa kebuka nggak? Kalau ditarik-tarik sama iblis lama-lama kebuka. Tapi kalau kita nempel, iblis mau tarik, nggak bisa adik-adik. Karena kita rajin berdoa, rajin memuji Tuhan, rajin menyembah Tuhan. Apa-apa bilang mau pergi, Tuhan saya mau pergi, lindungi dalam perjalanan. Wih, keren. Keren tuh adik-adik. Kalau naik mobil mau pergi, pasang lagunya jangan lagu-lagu dunia, digoyang-goyang apa kayak itu, jangan adik-adik. Lagunya lagu firman Tuhan. Tuhan, Kaulah penyembuhku. Nah, gitu-gitu. Jangan dengar-dengar lagu-lagu yang dewasa. Apalagi sinetron dewasa, cinta-cinta. Masih kecil aja udah pikirannya yang aneh-aneh. Nanti iblis senang tuh. Masuk ke pikiran-pikiran sinetron. Belajar cinta-cinta. Masih SD juga masih cinta-cinta. Gak boleh adik-adik, gak boleh. Ya. Jadi ikuti apa yang Tuhan bilang. Menempel dan taat pada Tuhan. Ya, Bigel ya. Bigel keren loh. Bigel tuh kalau doa. Bigel akan tumbuh di sekolah minggu. Ya, tepuk tangan dulu untuk Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, kita akan tutup ibadah kita ya. Duduk yang manis. Kita akan berdoa ya. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan untuk firman yang Tuhan ajarkan. Ajar saya Tuhan supaya saya taat, menempel kepada Tuhan Yesus. Cinta Tuhan, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak memenangkan banyak jiwa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Nah adik-adik, kita akan berdoa untuk adik-adik. Tundukkan kepalanya. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, adik-adik yang dicintai Tuhan, hamba-Mu telah selesai menyatakan isi hati-Mu Tuhan. Kiranya Roh Kudus menyertai adik-adik terus Tuhan, supaya adik-adik boleh menempel erat kepadamu Tuhan, dengan cinta dan taat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hamba-Mu serahkan adik-adik ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau yang tuntun adik-adik ini semakin besar Tuhan, semakin mengenal Engkau lebih dalam lagi Tuhan, sehingga mereka boleh Engkau pakai Tuhan sebagai generasi yang Engkau persiapkan di akhir zaman. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba-Mu serahkan adik-adik ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tangan-Mu yang penuh dengan kasih itu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau sertai papa mama mereka Tuhan. Kau berkati papa mama mereka, hikmat-Mu turun atas papa mama mereka untuk membawa adik-adik ini ke dalam mezbah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala hormat kemuliaan kami kembalikan kepadamu. Dalam nama Yesus yang sudah dengar firman Tuhan, katakan amin. Tepuk tangan dulu untuk Tuhan Yesus. Nah adik-adik, sekarang kita buka lagi catatannya. Kita akan baca firman Tuhan ya. Amsal 4 ayat 23. Dan Wahyu 3 ayat 19. Udah dicatat? Kita ulang ya. Amsal 4 ayat 23. Dan Wahyu 3 ayat 19 ya. Nah, Amsal 4 ayat 23 sama-sama kita baca ya. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Tuhan bilang jaga hati adik-adik. Iblis itu masuk lewat hati, lewat mata, terus pikiran, lalu ke hati. Jadi Tuhan bilang jaga hati, jangan suka ngambek. Jangan suka sakit hati kalau dimarahin papanya, mamanya sakit hati, baper. Langsung. Terus apalagi kalau ngelawan. Tuhan bilang jaga hati. Jadi kalau adik-adik diomelin jangan ingat mukanya papa lagi marah-marah. Makanya iblis makainya dari mata, pikiran, ke hati. Nah hati ini yang susah disembuhin nih deh, ngambek-ngambeknya, baper-bapernya ya.
Makanya firman Tuhan di Amsal 4 ayat 23 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Kewaspadaan itu maksudnya hati-hati sama si iblis. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi kalau hatinya sudah tidak baik, marahnya panjang adik-adik. Diomelinnya sih sama papa sih cuma 1 menit. Tapi ngambeknya, sakit hatinya bisa 5 menit. Marah-marahnya, masuk kamar nangis. Atau di balik pintu. Kaita dulu kan kecil juga gitu deh, di balik pintu nangis. Gitu ya. Gak boleh panjang-panjang marah-marahnya. Tuhan juga bilang, barang siapa ku kasihi, kata Tuhan tuh. Tuhan bilang, barang siapa ku kasihi, ia ku tegur. Tuh, keren gak tuh? Dan ku hajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Jadi adik-adik, mendingan yang ngajar siapa? Papa mama apa Tuhan? Mendingan papa mama dulu deh di rumah ya. Kalau Tuhan yang ngajar kan lebih sakit adik-adik. Kalau papa mama paling kupingnya dicentil. Atau di pantatnya dipukul, betisnya dipukul gitu. Tapi kalau Tuhan gak gitu adik-adik. Makanya Tuhan, barang siapa ku kasihi, kata Tuhan, ia ku tegur dan ku hajar. Bukan Tuhan ajar, oh si Kak Evi ini nakal, Tuhan ajar Evi. Enggak adik-adik. Tapi Tuhan mukulnya, negurnya lewat papa mama. Bisa juga lewat kakak sekolah minggu. Bisa juga lewat kakak koko, dibilang melalui itu. Enggak ujung-ujung lagi, hei kamu Anya, nakal ya kamu sama papa, ngelawan ya. Enggak gitu adik-adik ya. Papa yang dipakai Tuhan untuk menegur adik-adik, untuk mengajar anak-anak supaya nempel pada Tuhan Yesus. Yesus bilang, relakan hatimu, jangan ngambek dan bertobat, berubah. Ya, tepuk tangan dulu untuk Tuhan Yesus. Siapa yang cinta Yesus? Siap ditegur dan siap dihajar, diajarin. Ya, tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Adik-adik, kita akan menutup ibadah kita pada hari ini. Sebelum kita tutup, kita mau berdoa dulu ya. Terima kasih Tuhan buat ibadah pada hari ini. Kami sungguh sangat bersyukur Engkau menyertai Tuhan dari awal sampai hingga akhir. Tuhan memberkati setiap kami Tuhan, setiap adik-adik, setiap mama papa, setiap keluarga-keluarga ya Tuhan. Biar semuanya Tuhan semakin cinta sama Tuhan, semakin melekat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati juga Tuhan tim API, Imam Musi dan setiap kakak-kakak sekolah minggu yang boleh Tuhan percayakan melayani pada hari ini. Biar Tuhan yang memberkati, Tuhan yang memampukan, Tuhan yang menambahkan hikmat dan ide-ide kreativitas. Sehingga kami Tuhan boleh semakin baik, semakin luar biasa Tuhan. Memberikan yang terbaik ya Tuhan untuk ibadah ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur hari ini. Biarlah semuanya hanya kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sehingga
adik-adik, kita akan terima berkat Tuhan. Semuanya bangkit berdiri, tangannya diangkat tinggi-tinggi. Arahkan hati dan pikiran adik-adik kepada Tuhan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, adik-adik yang akan dipakai Tuhan luar biasa, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Allah Bapa di dalam nama anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus, menyertai adik-adik semua, mulai saat ini, sampai Yesus datang mengangkat kita, bahkan sampai selama-lamanya. Yang sudah terima berkat Tuhan, katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.